Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara menggambar potongan AA yang kemarin kelanjutannya ya. Terakhir kan ini saya mungkin agak mengulang dalam membuat kuda-kuda. Saya ulangi mulai dari gambar ini. Jadi untuk setiap kayu yang ada di kuda-kuda itu harus ada garis asnya, jadi kita offset 60. Terus selanjutnya untuk setiap garis asnya itu berupa garis strip-strip. Nah ini saya MA spasi ya, jadi disamakan jenis garisnya. Nah setelah itu ini saya extend untuk semuanya di extend agar garis asnya itu saling berkesinambungan, jadi saling berkaitan, nyambung antara garis as satu ke garis as yang lain itu saling nyambung. Terus selanjutnya buat cording. Untuk buat cordingnya dari gambar nok itu di copy paste, setelah itu di rotate dengan kemiringan kemarin 35 derajat ya kemiringannya. Terus kita taruh di tengah-tengahnya garis usuk. Nah setelah itu kita buat sepatunya, tempat untuk menyangga cording di situ kita gunakan untuk layarnya menggunakan layar kusen. Terus selanjutnya buat garis panjang 50. Nah untuk yang depan juga gitu 50. Terus garis miringnya ini bebas terserah, dan garis untuk nyambungnya itu juga terserah, yang penting jadi seperti yang ada di contoh. Terus setelah itu kita bisa buat hubungan, yaitu dari C spasi, terus kita klik dari tengah-tengahnya papan router. Terus ini kita extend agar kita buat sisi sebelahnya saja. Nah ini kita di trim. Setelah di trim kita buat ukuran ring dengan ukuran 30 kali 20. Setelah itu dimiringkan 35 derajat. Nah setelah itu ditaruh di sebelahnya hubungan, di sebelah hubungan. Nah sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat garis dengan kepanjangan garis ya, kalau garis itu L pastinya L10. Terus kita buat setengah lingkaran menggunakan A spasi. Kita klik ujungnya, ditarik ke bawah, setelah itu diklik. Pastikan untuk lengkungannya sebesar apa sesuai dengan contohnya saja. Setelah itu kita copy. Nah untuk mengkopinya ini dengan jarak 250. Caranya seperti yang ada di video, jadi biar posisinya dia pas, yang diklik itu tengah-tengahnya persegi ya. Setelah itu di offset 10 dan kita buat lengkungan dengan A spasi. Posisinya garis nanti tidak boleh melebihi garis usuk. Nah A spasi juga yang disambungkan bisa dilihat di contoh gambarnya. Nah ini jangan sampai terlalu melengkung, jangan sampai terlalu kecil juga di edit. Warna biru ditarik itu boleh sekali. Terus ini kita tutup. Nah nutupnya jangan dari ujung lengkungan, tapi kita ambil seperti yang ada di contoh aja. Setelah itu kita trim, kita rapikan mana yang perlu di trim. Nah apabila seperti itu kita nggak bisa ngetrim, jadi kita extend aja dulu. Setelah itu baru kita trim. Oke. Nah ini sudah jadi. Untuk yang bawah kita delete. Nah setelah itu untuk bagian gentengnya ini kita grup menggunakan B spasi. Oke. Kalau sudah di B enter dan
kasih nama genteng. Untuk klik big point kita klik ujung bawah rank. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi ini bisa kita copy. Posisinya harus mepet dengan hubungan ya, jadi biar tidak ada air yang masuk. Oke, posisikan mepet, tapi untuk garis bawahnya itu jangan sampai melebihi garis usuk. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy dengan jarak 250. Caranya seperti yang ada di video. Oke, kita lihat cek. Nah, itu tidak boleh melebihi atau kurang ya, jadi harus pas. Nah, cara ngopinya kita copy yang bawah tapi kita ngekliknya gambar yang depannya. Nah, biar apa? Biar bisa copy dan gambarnya pas. Nah, kalau biar lebih cepat lagi, gambarnya sudah banyak, bisa kita copy secara berkelompok seperti ini. Nah, yang kita klik selalu depannya, yang bukan di copy ya. Bisa diikuti aja. Nah, setelah itu kita tutup gambarnya ini dengan list blank. Biasanya seperti itu. Coba dilihat dulu urutan gambarnya. Kita buat garis bantu menggunakan XL, terus garis yang ada di plafonnya itu dipanjang menggunakan extend. Selanjutnya kita trim dulu, jadi untuk bagian dindingnya itu jangan sampai ada garis yang memotong. Untuk yang plafon kita offset 60. Untuk yang dark itu nanti kita offset 100. Dan garis bantunya kita offset ke dalam 30. Selanjutnya untuk batasnya ini kita offset 200 ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita trim yang kita butuhkan saja. Sebenarnya dari tutorial ini kalian cukup bisa mengamati, setelah itu coba dipraktekkan. Mengamati step by stepnya aja, nggak perlu terlalu banyak diamati, setelah itu digambar nanti terlalu lupa. Nah, untuk buat kolomnya ini nggak ada ukuran ya, yang penting kita buat dari lantai sampai ke atap dak. Dengan ketebalannya dikira-kira saja, nggak perlu yang terlalu, yang penting dari dinding itu nggak terlalu kecil gitu aja. Nah, ini kita rapikan garisnya yang memotong dinding ini, kita delete. Dan untuk yang bagian sebelah situ kita rapikan juga. Selanjutnya di offset ke atas 60. Oke, sudah selesai. Kita buat persegi, ukurannya 40 kali 60. Setelah itu diarsir kayu menggunakan ANSI 31. Oke, ANSI 31. Jangan lupa untuk layarnya menggunakan layar arsiran. Oke, coba diperhatikan di situ. Nah, ini kita move, posisikan ada di bagian tengah-tengah. Setelah itu kita copy dengan jarak 1000. Kita copy ke kanan dan ke kiri dengan jarak 1000 semuanya.
Nah, kalau sudah itu bisa kita buat balok gapit tadi ketinggalan. Jadi yang kita ambil garisnya adalah pertemuan antara garis as dengan garis as, kita tarik secara horizontal dan jenis garisnya kita MA. Biar jenis garisnya sama. Nah, ini kita extend, di extend. Setelah itu untuk garis bantu lingkaran itu dihapus saja, dan perlu kita rapikan. Nah, ini untuk garis yang memotong seperti ini perlu kita, nah ini kita trim aja, dirapikan. Oke, jadi untuk bagian yang bawah ini perlu kita buat list plank. Kita buat garis bantu menggunakan XL dulu, lalu untuk garis usuknya kita extend, dipanjangkan, dan untuk papan reuter yang atas itu bisa kita copy dan kita miringkan dengan kemiringan 35 derajat untuk dijadikan list plank di bawah genteng yang paling bawah sendiri. Nah, setelah ini kita trim dan garis bantunya bisa kita delete. Nah, setelah itu baru kita mirror semua sisi, semua bagian dari, nah ini bisa kita mirror. Coba diperhatikan yang saya tandai itu yang akan kena mirrornya ya, bisa diikuti. Nah, kita ambil dari tengah-tengah, jangan sampai ini miring, kita ambil dari tengah-tengah, harus posisi lurus. F8 nya kalau bisa dinyalakan. Setelah itu dirapikan, yang perlu ditrim itu mana saja. Nah, sekarang kita rapikan. Untuk balok tariknya itu kita buat seperti yang ada di contoh. Ini enggak ada ukuran ya, enggak ada ukuran, cuman bentuknya aja sama, disamakan gitu saja, nggak usah ada ukuran. Setelah itu kita mirror biar yang sisi sebelahnya itu sama juga. Nah, setelah itu untuk garis bantunya ini kita hapus, dan untuk garis asnya bisa kita panjangkan menggunakan extend. Nah, setelah itu untuk atap daknya ini bisa kita arsir menggunakan arkon. Bisa kita sesuaikan skalanya sesuai dengan contohnya ya. Nah, ini insya Allah gambarnya itu sudah jadi, tinggal kita memberikan keterangan sesuai dengan contoh gambarnya ya. Keterangan menggunakan leader LEAD spasi, setelah itu diklik mau bentuknya lurus seperti ini atau dia seperti bercabang. Setelah itu di enter 3 kali kalau kalian lupa. Caranya seperti itu. Sebenarnya sama seperti kita ketika membuat keterangan yang ada di gambar potongan pondasi kemarin, caranya sama. Nah, enter 3 kali baru kita bisa nulis
Cuman untuk besarnya tulisan kalau bisa diatur dulu baru kita nulis. Untuk keterangannya apa saja bisa dilihat di contoh gambarnya. Ini bisa kalian lakukan sesuai dengan contoh gambarnya dengan cara yang sama ya. Bisa kalian lakukan itu. Tidak perlu saya beri arahan, cukup kalian amati dari video dan kalian lihat contoh gambarnya aja.
Oke, dari sini sudah selesai kita memberikan keterangan setiap struktur yang ada di gambar potongan. Nah, setelah itu kita akan memberikan yang namanya dimensi. Nah, kita buat dimensi yang ada di bawah dulu. Nah, cuman untuk pengaturannya itu kita gunakan seperti pengaturan dimensi yang ada di denah. Jadi kita seperti yang ada di denah ya, sama seperti itu. Oke. Nah, baru setelah itu kita klik, kita seperti membuat ukuran yang ada di denah. Klik jarak mana saja yang mau kita buat ukuran. Nah, ini ada yang kelewatan, harusnya nggak perlu ada garis seperti ini, kita delete aja. Terus selanjutnya kita buat ukuran juga pakai DLI ya, kalau kalian lupa ukurannya, buat ukuran itu bagaimana. Terus kita buat ukuran juga yang dari asnya dinding ke teras. Nah, ini kita rapikan, warna birunya bisa kita tarik. Nah, contohnya seperti itu untuk bagian ukuran yang ada di bawah. Selanjutnya bisa kita buat ukuran yang ada di samping, yaitu elevasi. Kita buat new, D spasi, setelah itu new, dengan start width-nya itu adalah yang tadi kita sudah buat dimensi atau keterangan. Setelah itu kita kasih nama elevasi min dan continue. Oke, lanjutnya continue ya, karena ini saya kan sudah buat, jadi hanya saya beri tutorial sampai ke continue. Nanti tampilannya adalah sama seperti yang saya tampilkan ini. Nah, tampilannya kan kalian masuk di sini. Yang perlu kalian edit adalah ya dicentang bagian itu. Terus untuk simbolnya diubah, kita ambil yang dot, simbol dot. Untuk teksnya kita ganti center. Terus nah, coba kamu ikuti aja yang mau diganti yang mana saja. Untuk fitnya itu kondisional ya, dilihat. Nah, untuk prefixnya kita isi strip. Nah, apa aja yang perlu dicentang atau enggak ya, itu kamu ikuti aja di situ. Kalau terlalu cepat bisa kamu skip videonya, terus kamu amati yang diubah itu yang mana. Oke. Terus kita buat garis bantu menggunakan XL. Setiap titik yang mau diberi garis bantu itu yang mana saja bisa kamu lihat di situ. Jadi untuk elevasi ini kita buat garis bantu secara vertikal juga, dan mengukurnya adalah dari garis dari lantai titik 00 ke bawah, dari lantai ke bawah, dari lantai ke bawah, intinya seperti itu. Jadi kalau membuat ukuran pada elevasi itu cukup dari lantai ke bawah ya, dari lantai ke bawah, beda dengan yang dimensi yang ada di bawah tadi. Ikuti aja sesuai dengan tutorial yang ada di video. Nah, ini saya mau ngatur untuk, karena kan hasilnya tulisannya atau teksnya itu lebih kecil atau lebih besar ya, jadi kita kecilkan. Dilihat untuk ukuran, untuk mengecilkan itu dilihat punyamu sebelumnya itu berapa, jangan diikuti punya saya 15 terus kamu ikuti 15, jangan kayak gitu. Jadi diikuti aja, nanti malah beradul. Misalnya punyamu kok 0.18, dikecilkan jadikan 0.1 gitu loh. Intinya kalau dikecilkan itu artinya yo dari angka yang sebelumnya itu berapa punyamu sendiri, terus kamu kecilkan gitu. Jadi yang bisa menilai itu kebesaran atau itu kekecilan itu kamu sendiri, belajar menilai. Nah, ini kita buat ukuran yang ke atas itu elevasi plus, dengan start width-nya itu elevasi min. Setelah itu di continue ya. Nah, ini karena saya sudah buat jadi saya modify aja, saya perlihatkan. Nah, ini
karena kan aturannya sama dengan elevasi min, cuman prefixnya itu kita ganti plus. Saking tutorialnya terlalu cepet jadi saya ngomongnya malah cepet banget. Ikuti aja, nanti kalau misalnya terlalu cepet bisa kamu skip kok, bisa kamu skip mana aja yang perlu diedit. Nah ini intinya kalau membuat ukuran pada bagian elevasi itu adalah dari lantai, diingat-ingat dari lantai ke atas, dari lantai ke atas. Kalau untuk yang min dari lantai ke bawah, dari lantai ke bawah. Lantai itu tadi kan kita beri kita tentukan bahwasanya lantai itu adalah 0,00. Sudah kita beri keterangan itu di bagian denahan. Nah ini kita beri garis bantu biar apa, biar kelihatan ukuran 1,19 itu pada bagian titik mana sih. Nah itu bisa kamu lihat di situ. Oke, sudah selesai. Nah contohnya seperti itu. Nah misalnya itu simbolnya kok nggak sama dengan yang atas, yang plus sama yang min kok nggak sama, itu bisa disamakan menggunakan di edit dulu, pakai di enter, modify, dan simbolnya disamakan gitu aja. Oke, jadi akhirnya kan sama, jadi nggak perlu kok buat ulang lagi dari awal, nggak perlu, karena itu nanti sudah otomatis kalau kamu buatnya pakai DLI. Beda lagi kalau buatnya manual, nanti ngeditnya juga manual satu persatu. Guys, ini sudah jadi. Mungkin perlu ada tambahan. Kita lihat motongnya tuh pada bagian yang mana. Nah itu ternyata harus kelihatan pintunya kamar mandi pada bagian luar kamar mandi. Jadi harus kelihatan. Kita buat garis bantu menggunakan XL dari setiap kusen-kusennya. Nah ini kalau buat XL itu harus lurus di situ. Ini kita harus lurus di situ. Setelah itu kalau sudah kita buat, nah contohnya seperti ini. Nah ini kita offset ke atas, offset dari lantai itu 2100 dari lantai ya, paling lantai, garis lantai. Setelah itu di offset lagi 60 ke atas untuk kusennya. Kalau sudah, ini kita trim, yang garis yang tidak kita butuhkan kita hapus saja. Nah contohnya seperti ini. Itu kita delete biar lebih cepat. Di delete. Terus untuk nutnya, nah itu namanya nut, kita offset 100 ke atas dari lantai. Lanjut lagi kita buat arsirannya solid bagian nutnya itu. Kalau sudah, ini kita trim pada bagian kusen-kusen yang tidak kita butuhkan di sini. Oke, sudah jadi. Oke. Nah, selanjutnya ini kita buat seperti biar kelihatan seperti pintunya kamar mandi itu efeknya seperti apa sih. Lah perseginya itu ukurannya berapa, nggak perlu dikasih ukuran, yang penting diarah-arah aja sama, karena ini kan bukan termasuk struktur ya, jadi nggak perlu ada ukurannya. Kita buat aja efeknya tuh kelihatan sama, begitu aja.
kecuali kalau struktur, nah itu kan ada standar ukurannya yang perlu kamu ketahui dan perlu diterapkan di gambar, beda lagi. Nah ini saya berusaha untuk mengatur gimana kelihatan efeknya itu. Ternyata angelnya harus 135. Terus untuk besarnya scale-nya yang ada di head itu kita atur biar kelihatan bagus. Nah ternyata untuk arsirannya itu kita ubah biar kelihatan seperti yang ada di pintunya kamar mandi. Nah oke, yang paling cocok ini sudah jadi. Terus apa lagi yang kurang? Nanti kalau ada yang kelewatan dari tutorial ini, bisa misalnya kayak tadi itu harusnya ada ukuran ada seperti segitiga, taruh di situ lah. Nah ini untuk judulnya bisa di copy dari gambar denah, terus diganti, diedit, diklik 2 kali, terus kita ganti tulisannya jadi potongan AA. Cukup seperti itu dan etiketnya bisa kalian lengkapi. Oke, nanti kalau ada yang tulisan yang kurang bisa kamu tambahi ya, mungkin ada yang kurang jelas apa nggak sama seperti contoh yang saya share. Oke, terima kasih.